Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mutiara Putriwanda dari jurusan Sosiologi Agama 2, Fakultas Ilmu Sosial. Sini saya perwakilan kelompok 2 akan memaparkan proposal kami yang berjudul Fenomena Tingginya Tingkat Kemiskinan yang Menyebabkan Meningkatnya Masalah Sosial Baru. Bab 1. Latar belakang. Kemiskinan dapat didefinisikan ialah sesuatu kurangnya pencapaian yang dilakukan manusia dalam memenuhi kebutuhan hidup yang dilihat dari kebutuhan primer, sekunder, dan tersier, serta penghasilan yang didapatkan tidak dapat dikatakan sebagai jumlah penghasilan rata-rata masyarakat berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004. Kemiskinan adalah kondisi sosial ekonomi seseorang atau sekelompok orang yang tidak terpenuhinya hak-hak dasarnya untuk mempertahankan dan mengembangkan kehidupan yang bermartabat. Kebutuhan dasar yang menjadi hak seseorang atau sekelompok orang meliputi kebutuhan pangan, kesehatan, pendidikan, pekerjaan, perumahan, air bersih, pertahanan sumber daya alam, lingkungan hidup, rasa aman dari perilaku atau ancaman tindak kekerasan, dan hak untuk berpartisipasi dalam penyelenggaraan kehidupan sosial dan politik. Bab 2. Kajian teori. 1. Teori tentang fenomena. Menurut Freddy Rangkuti, fenomena sosial adalah fakta sosial atau kejadian sosial yang terlihat di lapangan, sehingga segala kejadian yang terjadi secara langsung bisa dilihat dan bisa dibuktikan merupakan sebuah fenomena sosial. Dalam Kamus Sosiologi dan Kependudukan, fenomena diartikan sebagai unsur dasar, variabel yang secara sosiologi dianggap stabil. Ilmu yang mempelajari fenomena disebut fenomenologi, yang oleh Haryono Suyono dalam Arya Gotama diartikan cara pendekatan ilmiah yang mempersoalkan sebab-sebab timbulnya gejala atau kejadian semata-mata tanpa mencoba menerangkannya. Pendekatan fenomenologis. Pendekatan fenomenologis meliputi yaitu yang pertama pengamatan, yaitu suatu replika dari benda di luar manusia yang intrafisikis dibentuk berdasar rangsang-rangsang dari objek. B. Imajinasi. C. Berpikir secara abstrak. D. Merasa atau menghayati. Merasa ialah gejala lain dari kesadaran mengalami. Kedua, teori tentang kemiskinan. Kemiskinan merupakan masalah sosial yang terus ada di kehidupan masyarakat. A. Indikator kemiskinan. B. Versi Badan Pusat Statistik. Untuk pengeluaran jenis pangan, BPS tidak hanya mengambil beras sebagai patokan sesuai dengan keinginan pemerintah melakukan keragaman pangan. Dengan demikian, jumlah nilai uang dari kalori tersebut dihitung berdasarkan perbandingan atau rasio antar konsumsi total minimum yang dianggap sebagai garis kemiskinan. C. Versi Bappenas, Badan Perencanaan Pembangunan Nasional. Indikator kemiskinan menurut Bappenas dapat dilihat dari kurangnya sandang pangan dan perumahan yang tidak layak, serta terbatasnya kepemilikan tanah dan alat-alat produktif, kurangnya kemampuan membaca dan menulis, kurangnya jaminan dan kesejahteraan hidup, kerentanan dan keterpurukan dalam bidang sosial dan ekonomi, dan akses terhadap ilmu pengetahuan yang terbatas. D. Versi Bank Dunia. Kemiskinan yaitu kemiskinan tanah dan modal yang terbatas sarana dan prasarana yang dibutuhkan, perbedaan kesempatan di antara anggota masyarakat. E. Versi BKKBN, Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional. Keluarga prasejahtera adalah keluarga yang belum dapat memenuhi kebutuhan dasarnya secara minimal, seperti sandang, pangan, papan, kesehatan, dan pendidikan. Mereka digolongkan keluarga miskin atau prasejahtera apabila tidak mampu memenuhi salah satu indikator, yaitu menjalankan ibadah sesuai dengan agamanya. 2. Faktor-faktor kemiskinan. Yang pertama, faktor ekonomi. Yang kedua, faktor sosiologi dan budaya. Yang ketiga, faktor geografis dan lingkungan. Yang keempat, faktor pribadi terdiri dari jenis kelamin, kesehatan, dan usia. Indikator tentang masalah sosial. Para pekerja sosial seringkali mendefinisikan masalah sosial sebagai
terganggunya keberfungsian sosial individu, kelompok atau komunitas, sehingga mempengaruhi kemampuan mereka dalam memenuhi kebutuhan materialiskan nilai-nilai yang dianutnya serta menjalankan peran-perannya di masyarakat. Bab 3. Metode penelitian. A. Jenis dan pendekatan penelitian. Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif yang langsung menuju ke lokasi lapangan, yaitu memperoleh data dari keadaan yang sebenarnya terjadi tentang fenomena tingginya tingkat kemiskinan yang menyebabkan meningkatnya masalah sosial baru di wilayah Seimati, Kecamatan Medan Maimun. B. Waktu dan lokasi penelitian. Penelitian ini dilakukan pada 11 Mei 2003 sampai 12 Juni 2003. Penelitian ini dilakukan pada lokasi di Jalan Brigjen Katamso Seimati, TPU Mandailing, Kecamatan Medan Maimun. C. Subjek penelitian. Subjek penelitian adalah orang, tempat, atau benda yang diamati sebagai sumber informasi bagi peneliti sebagai sasaran. Adapun subjek penelitian dalam tulisan ini adalah masyarakat yang tinggal di Jalan Brigjen Katamso Seimati, TPU Mandailing, Kecamatan Medan Maimun, yang dimana tempat penelitian ini merupakan tanah wakaf TPU Mandailing dan juga tanah penghijauan di pinggiran aliran Sungai Dedi. D. Teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian adalah sebagai berikut. Yang pertama, observasi. Yang kedua, wawancara, interview. Yang ketiga, dokumentasi. E. Teknik analisis data. Yang pertama, reduksi data. Yang kedua, penyajian data. Yang ketiga, menarik kesimpulan atau verifikasi. Bab 4. Hasil penelitian. A. Hasil penelitian. 1. Karakteristik dan bentuk kemiskinan di wilayah TPU Mandailing. Berdasarkan hasil penelitian ini, bahwa dapat dijelaskan terkait karakteristik dan bentuk kemiskinan masyarakat sekitar wilayah TPU Mandailing, di mana bahwa karakteristik kemiskinan masyarakat berbeda-beda bentuk kemiskinan. 2. Faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan tingkat fenomena kemiskinan. Yang pertama, memiliki banyak keturunan tetapi pendapatan yang dihasilkan kepala keluarga tidak bisa memenuhi kebutuhan hidup mereka. Yang kedua, keterbatasan skill dan pengetahuan yang dimiliki oleh masyarakat yang menyebabkan mereka tidak bisa berkembang seperti menjadi kuli bangunan. Yang ketiga, kurangnya relasi dalam mencari kesempatan kerja. Yang keempat, faktor rendahnya pendidikan masyarakat yang menyebabkan tidak adanya pengetahuan. Yang kelima, rendahnya tingkat kesehatan masyarakat karena kurangnya konsumsi nutrisi dan gizi. Yang keenam, memiliki pemikiran yang kolot dalam berpikir untuk berubah karena memikirkan kekurangan di kehidupan mereka, bukan memikirkan bagaimana cara untuk maju dan terus berkembang dalam berkarya. 3. Strategi pemerintah daerah dalam menanggulangi fenomena kemiskinan di wilayah sekitar TPU Mandailing. Berikut strategi pemerintah. Yang pertama, membuat suatu aturan administrasi serta syarat-syarat tertentu. Yang kedua, membuat suatu urutan dalam menangani masalah kemiskinan berdasarkan skala prioritas. Ketiga, merencanakan periode atau jangka waktu pemberian bantuan. Yang keempat, membuat perhitungan jumlah dalam memberi bantuan. Yang kelima, membuat sistematika aturan serta syarat untuk mengambil bantuan. Yang keenam, pemerintah agar tidak bisa diambil ahli proses pengambilan tersebut kepada orang lain tanpa adanya persetujuan atau ketentuan tertentu. Bab 5. Penutup. 1. Kesimpulan. Berdasarkan hasil penelitian tentang fenomena tingginya tingkat kemiskinan yang menyebabkan meningkatnya masalah sosial baru di wilayah Seimati, Kecamatan Medan Maimun, sebagaimana telah dijelaskan di atas, maka penelitian menyimpulkan bahwa dari masalah kemiskinan memiliki karakteristik dan bentuk-bentuk perbedaan dari masalah kemiskinan itu. Lalu adanya masalah kemiskinan ini ternyata diakibatkan adanya beberapa faktor yang mempengaruhi tingkat perkembangan kemiskinan dan dari berbagai bentuk masalah kemiskinan. 2. Saran. Demi lebih meningkatkan taraf hidup masyarakat sekitar TPU Mandailing, maka penulis memberikan saran kepada pemerintah setempat untuk dijadikan bahan pertimbangan terhadap situasi dan wilayah sekitar masyarakat untuk lebih diperhatikan. Sekian pemaparan dari saya tentang fenomena tingginya tingkat kemiskinan yang menyebabkan meningkatnya